Tanya Ya, ya, minanar. dengerin. Iya, iya, dengerin. Jadi, kalau sehabis sholat, Nabi itu membaca doa ini. Nah, adapun antum gitu mau berdoa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, atau monggo, silahkan. Gitu loh. Ya Hanya jangan saja bilang minanar Nabi mengajarkan demikian gitu. Atau boleh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Itu huwal hayyul Pak, qayyum. ikurannya Allah. Gitu. Atau Bukan tanahnya manusia. gitu. Aku bertauhid. Kalau bertauhid nggak boleh nambah ranahnya Allah, Pak. Boleh. Nggak boleh nambah gitu. Kata mau mengesahkan Allah. Kau mendoakan. Kalau memang saya jangan ditabrak ranahnya Allah. Nggak boleh itu menafikan itu benar. Yang punya masalah surga dan neraka itu bukan Allah. Kita masuk neraka masuk surga itu Allah juga. Siapa yang tahu kita itu akan masuk mana? Kita yang tahu. Paling siap lebih masuk surga. Kenapa? Putus suaranya bang. Iya. Putus suaranya. Sorry kan. Iya, Dijelasin. bagus ya. Jelasin yang Tanggapan sebenarnya sendiri. putus. Begini bang. Pamit dulu, saya mau ngerokok dulu. Geng Sat. Putus suara antum Sat. Begini bang, apa namanya? Yang antum bahas masalah Ar-Rahmanur Rahim tadi itu, lah yang saya jelaskan kan tentang ayat mutasabihat. Itu bukan mutasabihat loh. Masalahnya itu di ayat-ayat mutasabihat itu perlu antum pahami. Ayat-ayat mutasabihat. Paham Bang Baul? Iya. Di ayat-ayat mutasabihat ini salah satu contohnya alif lam mim. Itu ayat mutasabihat itu. Ayat yang tidak bisa dijelaskan pemahamannya ataupun artinya ya, dan hanya Allah saja yang tahu. Gitu kan? Ya. Yang bisa apa itu bisa? Ya dikasih kita bula berarti hiburan kan, dan sesungguhnya inilah Alkitab, yaitu Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah mengatakan beriman pada gitu. Dan kalau itu ayatnya muhkamat. Bahasa apa ini host? Kok bikin ngantuk pembahasannya host? Entah, saya pun bingung kemana-mana Bang Bangun Jaya. Dia itu tadi Gini. Jadi yang kita di awal pertanyaan itu kan seperti ini. Apa hukumnya makmum di belakang Wahabi? Maka saya jawab makro. Alasannya apa? Karena Wahabi ahlul bid'ah. Ya. Apa bid'ahnya? Bid'ah tauhid. Nah, sekarang yang kita perlu jawab itu, perjelaskan itu fardu ainnya pada tauhid. Ya, fardu ainnya pada tauhid itu apa? Kan seperti itu. Maka kita seharusnya tidak kemana-mana. Ya fardu ainnya kalau kita ikut tartib kita, ya sifat 20 itu dengan dalilnya tafsili ya, biar tidak menjadi imannya taklid kan gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan juga urutannya seperti apa. Fawahu maujudun qadimun baqi mukhalifun bil khalqi bil itlaqi dan ila akhirih. Lah seharusnya kita berkutat di situ saja, nggak perlu kemana-mana karena kita membahas tauhid. Tartibnya kalau sedangkan membahas tentang malaikat yang seperti ini, tawasul seperti ini, itu kan furu. Yang sekarang ini yang kita mau jelaskan ya fardu ainnya dalam tauhid itu seperti apa, itu saja ya monggo ya. Dan bagaimana rusaknya tauhid Wahabi itu, itu saja yang perlu kita bahas. Ya, betul. Coba jelaskan. Sehingga ketika kita bermakmum di belakang Wahabi disifati dengan makruh. Perbedaannya dengan urusan tauhid. Jelaskan tauhidnya seperti apa memang Wahabi itu.
gitu, sehingga memang bisa makruh kayak begitu gitu. Monggo jenengan Jelaskan ke saya. Jadi Saya udah dari supaya tadi anak sih, Bang. udah ngantuk nih, ngantuk. Lagi membalas siapa Gus? Lagi ada chat WA. Oh gitu. Allah itu ada di mana-mana. Iya Allah Pak, itu iya ada di betul Pak, saya Mana dukung. ya? Allah ada di mana? Tapi Allah tidak itu di ada mana-mana ya. tempat Pak. Allah itu Oh ada. gitu ya. Oh gitu. Allah itu ada di semua tempat ya. Ada tanpa tempat. Oh gitu. Jadi itulah pembayangan-pembayangan, makanya kenapa saya bernarasi demikian. Kenapa saya mengajak kepada pembahasan terhadap artinya malaikat segala. Ketika kita baginda Nabi menyebutkan bahwa melihat malaikat Jibril itu di dalam hadis itu bahwa dia bersayap 600 sayap, kiri kanan itu 600 sayap menutupi ufuk barat dan timur. Bagaimana bayangan Anda tentang malaikat itu? Apakah seperti burung bayangannya? Atau cukup kita meyakini dalam kolbu mengimani itu? Tanpa harus mempertanyakan. Tanpa kita harus mempertanyakan. Itu furuk yang terlalu Bagaimana dan jauh seperti Pak apa? dalam Kan bertauhid gitu. Pak. Nah, iya Pak, itu juga sama dengan sebuah keyakinan. Makanya ketika Allah gitu kan, dia mensifati dirinya istiwa di atas aras dengan keagungan dan kemuliaannya, kita cukup mengimani. Kita Betul, beriman Pak, betul. dengan apa? Betul. Udah. Saya dukung. Jangan mempertanyakan bagaimana cara dia istiwanya, seperti apa dan Nah, bagaimana. betul. Tumben ini bagus ini. Betul teman-teman. Jadi Allah itu istiwa alal arsy. Betul itu. Siapa yang menyalahkan itu? Ya, sudah. Tapi Iya. terkadang kan Tadi saya kata sepakat ya Pak ya. Pak Pak Mangun, ketika Bapak menyebutkan itu saya kata sepakat ya. Sepakat. Tapi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, itu saya tidak sepakat. bukan Ada disclaimer di situ Pak Mangun ya. ya, itu mah arti yang memang tertulis di dalam Al-Quran, arti pakai teks Indonesia gitu. Itu doang sebetulnya. Mas saya juga sama, pernah bertanya sama Pak Sultan Mataram, pernah tanya kenapa harus mengatakan bersemayam. Kayaknya nggak pantas gitu kalau bersemayam. Karena pas ketika memang saya buka kitab-kitabnya juga, empat imam mazhab juga memang mengimani istiwa itu, tetapi memang mereka tidak mengartikan kata istiwa itu.